Shalom, selamat bergabung dengan kami di program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman yang kami akan sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pemirsa Sikat yang kami hormati, saat ini kita akan mendalami sebuah topik yang hangat dibicarakan dan banyak para hamba Tuhan menyatakan bahwa topik ini sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu adalah di perjanjian lama. Perjanjian baru hanya kasih karunia. Bagaimana hasil selanjutnya? Tetapi saya mau menyampaikan bahwa program Sikat ini tujuannya adalah agar masing-masing kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena kenapa? Yohanes 8:32 berkata bahwa kamu dimerdekakan oleh kebenaran firman Allah. Dan sumber kebenaran di dalam Alkitab hanya 3 saja. Yang pertama adalah Yesus Kristus, yang kedua adalah firman, dan yang ketiga adalah hukum. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa selain melalui Yesus Kristus. Sementara firman-Nya berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Dan yang ketiga, bahwa Mazmur 119 ayat 142, Thy law is the truth. Hukum-Mu adalah kebenaran. Ketiga-tiga unsur ini adalah satu hal yang tidak boleh dipisahkan. Oh, saya hanya menuruti Yesus, maka tidak perlu menurut hukum. Sehingga orang muda itu tidak diselamatkan. Oh, saya hanya menuruti firman, tidak perlu hukum. Sama halnya. Dan hukum juga tidak bisa menyelamatkan. Tiga unsur ini, Yesus, firman, hukum, akan berjalan bersama-sama. Dengan demikian, lengkaplah akan kebenaran itu. Ada yang bertanya, bagaimana kita mengasihi Yesus? Karena Yesus adalah kebenaran. Jawabannya sangat indah dan sangat lembut. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang mengasihi aku, kata Yesus, ya, dia akan menuruti segala perintahku. Dan inilah perintah itu, yaitu kamu saling mengasihi. Tetapi bila mana kamu tidak mengasihi aku, tidak menuruti perintahku, maka kamu adalah seorang pendusta. Pemirsa Sikat yang kami hormati, Anda tahu Bapak pendusta siapa? Kalau Anda buka Alkitab di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapakmu, karena sejak semula dia pembunuh dan pendusta, dan dia adalah bapa segala pendusta. Dengan kata lain, kalau kita tidak menuruti akan hukum Allah, maka kita bukanlah milik Yesus, tetapi kita adalah milik pendusta, yaitu iblis. 1 Yohanes 3:4, saya ulangin ini karena ini sangat penting, bahwa setiap orang berbuat dosa adalah melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Ini sangat penting. Itu sebabnya dari program Sikat rindu untuk memberikan penjelasan secara sederhana bagaimana 10 hukum Allah itu adalah kekal dan tidak berubah-ubah. Dan yang tidak menurut, dia adalah milik setan karena dia adalah pendusta. Tetapi yang menurut adalah orang yang mengasihi akan Yesus. Prinsip kerajaan Allah dalam Mazmur 103 ayat 19 adalah Allah memiliki sebuah pemerintahan yang sempurna. Artinya, pemerintahan yang sempurna tidak akan berjalan dengan baik tanpa aturan, tanpa hukum.
Di dalam Mazmur 89 ayat 14 berkata, ini sangat indah ini, bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, tumpuan kerajaan Allah. Apa? Keadilan dan hukum. Sehingga itu menjadi satu dasar. Dan Mazmur 116 ayat 190 berkata begini, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-Mu adil untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwa sebuah pemerintahan bertahan oleh karena ada aturan main, ada hukum. Sama dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia disebut bangsa yang merdeka oleh karena memiliki sebuah hukum, tata cara di dalam kenegaraan. Dan dengan demikian bangsa itu akan maju di dalam kehidupannya. Nah, ada sebuah pertanyaan. Oh, Pak Situmorang, bukankah hukum itu sudah tidak berlaku lagi? Apa kata Paulus? Di dalam Roma ayat 7 ayat 12 berkata, ini sangat indah. Jadi, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu adalah kudus dan benar serta baik. Siapa yang melakukan firman itu, dia akan diberkati. Sungguh indah adanya. Dan 10 hukum itu adalah tulisan jari Allah sendiri. Karena itu adalah merupakan sifat dan tabiatnya sendiri. Bahkan dikatakan, melanggar satu sama dengan melanggar seluruhnya. Itu terdapat dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 dan Yakobus pasal 2 ayat 11. Maka Yesus sangat indah menyampaikan akan 10 hukum itu di dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai ayat 40. Apa katanya? Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Ini sebenarnya pertanyaan yang menjebak Yesus. Apa jawaban Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Apa itu kasih kepada Allah? Itulah hukum pertama sampai hukum yang keempat. Ya, hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Hukum yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Hukum ketiga, jangan menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya kamu bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Enggak boleh bekerja. Itu kasih kepada Allah. Dan di dalam Matius pasal 22 ayat 38, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa itu kasih kepada sesama manusia? Itulah hukum kelima sampai hukum yang ke-10. Itu sebabnya ada 2 loh batu, satu untuk Allah, satu untuk manusia. Hukum yang kelima berbunyi, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan menjadi. Hukum yang ke-8, jangan bersaksi dusta. Hukum yang ke-9, jangan mengingini, dan seterusnya. Inilah kasih kepada sesama manusia. Dan perhatikan ayat 40, dalam Matius 22 ayat 40. Kepada kedua hukum ini, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, hukum pertama sampai hukum keempat, kasih kepada Allah. Hukum kelima sampai hukum ke-10 adalah kasih kepada sesama manusia. Kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Pemirsa, sikap yang kami hormati, ini sangat jelas bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap 10 hukum Allah. Bila mana kita mengabaikan salah satunya, maka itu akan menjadi sia-sia bagi kita. Dan 10 hukum Allah, kalau dibandingkan dengan sifat Allah, berdampingan, bersamaan. Kenapa? Karena 10 hukum Allah itu adalah sifat dan tabiat Allah. Pertama, kita kasih tes. Hukum Allah itu adalah Allah rohani. Anda baca dalam Yohanes 4 ayat 24. Hukum Allah itu dalam Roma 7 ayat 14 adalah rohani. Sama kan? Yang kedua, hukum Allah itu adalah kasih. Yohanes 4 ayat 8. Dan hukum Allah itu juga adalah kasih. Matius 22 ayat 38 sampai 40. Lalu hukum Allah, sifat dan tabiat Allah itu adalah satu kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan hukum Allah itu adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 182. Berikutnya yang kelima, hukum Allah itu adalah kudus. Itu sebabnya kudus, kudus,
kuduslah kamu karena Allahmu adalah kudus. Dan hukum Allah itu juga adalah kudus. Dalam Roma 7 ayat 12, bahwa hukum Allah itu adalah kudus. Yang keenam, kita lihat persamaan ini sangat mirip sekali. Yang keenam, sifat Allah adalah bahwa Allah itu sempurna. Itu sebabnya Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Dan hukum Allah itu juga sempurna. Mazmur 100, Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan, peraturan Tuhan itu teguh. Ini sangat luar biasa. Hukum sifat Allah itu adalah kekal, tidak berubah-ubah. Yakobus 1 ayat 17. Sementara hukumnya dalam Mazmur 97 ayat 7, bahwa peraturan Tuhan itu teguh, tidak berubah-ubah. Yang kedelapan, bahwa hukum sifat Allah itu adalah bersifat, seluruh kebaikan adalah bersumber dari Allah, dan dia baik. Dan hukum Allah juga dalam Roma 7 ayat 12, hukum Allah itu baik. Baik kepada seluruh orang yang mengikutinya. Lalu yang berikutnya, hukum Allah itu adil. Ulangan 32:4. Dan 10 hukum Allah itu juga adil. Mazmur 19 ayat 10. Sangat indah. Yang ke-10, hukum Allah itu suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Dan maksud kami sifat Allah itu suci. Hukumnya juga suci. Roma 7 ayat 12. Dan yang terakhir, bahwa hukum sifat Allah itu tidak berubah-ubah. Hukumnya juga tidak berubah-ubah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 18, bahwa langit pun runtuh, hukum Allah tidak akan kekal, akan selama-lamanya. Semoga program sikat ini mengenal tentang 10 hukum Allah yang kita harus hormati, kita harus muliakan, karena kita harus menurutinya. Karena Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, turutilah hukumku. Tidak mengasihi artinya kita adalah pendusta, dan kita adalah milik setan, karena setan adalah bapa pendusta. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh memperoleh pengertian akan 10 hukum Allah yang memerdekakan kami di dalam kehidupan kami. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan memberkati.